Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Ariestu dengan NIM F1D221029 dari Prodi Teknik Geologi 2021. Di sini saya akan membacakan tugas dari TIK. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat informasi. Masyarakat informasi dalam bahasa Inggris, information society, adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut sebagai warga digital. Yang kedua, mengapa informasi diperlukan? Merupakan sarana kita untuk mudah mendapatkan data hal yang ingin mengetahui segala hal yang kita cari, karena informasi itu bersifat cepat dan mudah dipahami. Intinya, mempermudah masyarakat dalam mengetahui sesuatu hal. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam bepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Selanjutnya yaitu teknologi informasi. Adapun pengertian dari teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Selanjutnya yaitu komponen sistem teknologi informasi. Sistem TI, sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi. Sistem TI mencakup perangkat keras dan lunak. Yang ketiga, orang atau brainware, penentu keberhasilan sistem yang menerapkan teknologi informasi. Yang keempat yaitu pemakai, pemelihara, dan pembuat sistem. Selanjutnya yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah sebuah alat yang bisa dilihat, disentuh, dipegang, dan memiliki fungsi tertentu. Perkembangan sangat cepat, sederhana. Perkembangan diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara mudah, mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Selanjutnya yaitu perkembangan perangkat keras. Generasi pertama yaitu 1946 sampai 1959. Sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam prosesnya dan pembuatannya masih menggunakan komponen besar-besar. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Pengembangan dari generasi pertama dibuat untuk menyempurnakan bentuk komponen dan penggunaan listrik yang hemat. Perkembangan generasi ketiga 1965 sampai 1970 menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat. Tampilan fisik komputer disempurnakan, penyimpanan memori lebih besar dan diletakkan di luar, penggunaan listrik lebih hemat dibanding komputer generasi kedua, ukuran fisik dibuat menjadi lebih kecil. Generasi keempat, 1970 sampai dengan sekarang. Pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa LC yang dipadatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum digabungkan.
Selanjutnya yaitu contoh perangkat keras. Peranti masukan. Peranti merupakan perangkat keras komputer yang memungkinkan memasukkan data ke dalam sistem komputer. Terbagi dua, yaitu peranti pengetikan dan peranti penunjuk. Yang kedua yaitu peranti keluaran. Peranti keluaran adalah peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, pemasukan data, atau perintah dari komputer. Contohnya yaitu soft copy dan hard copy. Definisi perangkat lunak. Komputer, mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi, yang menjadi pemroses data atau pemecah masalah. Bentuk terkecil perangkat lunak, data yang diproses, data bilangan atau karakter, seluruh proses menggunakan format atau data digital. Contoh dari perangkat lunak yaitu Linux, Mac, iOS Apple, Google Android. Selanjutnya yaitu fungsi dari Google Android OS dalam kehidupan. Menjalankan fungsi dasar dari smartphone seperti telepon, SMS, dan internet. Dapat digunakan untuk mengelola data atau file, dapat digunakan untuk game dan multimedia, dapat digunakan untuk membuat aplikasi, dapat digunakan untuk remote control baik ke sesama perangkat Android atau ke perangkat lain seperti laptop dan TV. Dapat digunakan untuk melacak nomor seluler seseorang, dapat digunakan untuk CCTV dan lain-lain. OS mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Tujuan dari OS bertindak sebagai jembatan komunikasi atau antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsinya mengaktifkan Windows Explorer, mencari folder, menampilkan folder, membuat shortcut, kompres zip, dan ROR. Penerapan IT yang ditemui. Komputer digunakan untuk mengelola data, HP digunakan untuk media mencari informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.